loh. Nah, interaksi inilah yang disebut simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup bersama. Simbiosis ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam simbiosis ini, setiap pihak mendapatkan manfaat tertentu dari pihak lainnya, di mana interaksi keduanya mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, ataupun reproduksi. Kalian bisa melihat hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan dari bunga. Sementara itu, saat kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga lain untuk mencari nektar, serbuk sari menempel di tubuhnya dan terbawa ke bunga berikutnya. Hal ini membantu penyerbukan atau polinasi tanaman. Ada juga hubungan antara lebah dan bunga. Mirip dengan kupu-kupu, lebah juga mengumpulkan nektar dan serbuk sari dari bunga sebagai makanan untuk dirinya dan koloninya. Proses ini secara bersamaan membantu penyerbukan bunga yang penting untuk reproduksi tanaman. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana hanya satu pihak saja yang diuntungkan dan pihak yang lain tidak diuntungkan, tapi juga tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme ini bersifat satu arah, di mana satu pihak memanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, seperti mendapatkan makanan, tempat tinggal, atau transportasi, tanpa memberikan dampak signifikan bagi inangnya. Kalian pernah melihat ikan kecil yang sering menempel pada hiu? Itu adalah ikan remora. Ikan remora memiliki alat penghisap di bagian atas kepalanya, yang memungkinkannya menempel pada tubuh ikan hiu. Dengan menempel pada hiu, ikan remora mendapatkan transportasi ke berbagai area perairan yang kaya makanan. Selain itu, remora juga dapat memakan sisa-sisa makanan yang berjatuhan dari mulut hiu saat makan. Hiu sendiri tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia juga tidak dirugikan atas keberadaan remora. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis ini hanya menguntungkan satu pihak saja di antara dua makhluk hidup dan pihak yang lainnya mendapat kerugian atas interaksi ini. Dalam hubungan ini, salah satu pihak disebut parasit yang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain yang disebut inang. Parasit bergantung pada inangnya untuk kelangsungan hidupnya, baik untuk mendapatkan nutrisi ataupun tempat tinggal. Kalian pernah digigit nyamuk? Nah, hubungan kita sebagai manusia dengan nyamuk merupakan hubungan parasitisme, di mana nyamuk menghisap darah manusia untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertelur. Sedangkan manusia dirugikan karena gigitan nyamuk. Karena selain menyebabkan gatal dan iritasi, gigitan nyamuk juga dapat menularkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Nah, ada juga cacing pita. Cacing pita adalah endoparasit yang hidup di dalam usus inangnya. Dia menyerap nutrisi dari makanan yang dicerna inang. Inang dapat mengalami kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, dan juga masalah pencernaan karena di dalam ususnya terdapat cacing pita. Nah, itu dia 3 jenis utama simbiosis yang umum kita ketahui. Wah, ternyata banyak banget nih interaksi di alam. Jangan lupa diingat ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja. Aku Sophie. Sampai jumpa kembali.